Jadi kita bakal ngebahas salah satu saham lagi ya guys ya. Apa itu sahamnya? Yaitu saham BEST. Oke, BEST kode sahamnya itu Bekasi Fajar ya. Jadi ini saham yang gua juga demen sebenarnya sih. Oke, dan kita bakal ngomong insight-nya di sini bagaimana sih ya sahamnya itu. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe guys, oke, dan like ya. Jadi gue bakal bahas ini. Dan kalau yang pengen tahu soal masalah bagaimana belajar investasi saham dan bagaimana kalian cara melihatnya gitu ya, terus cara kalian ngelola dana kalian gimana biar cash flow kalian lancar dan sebagainya, boleh DM gua. Nanti di sana gua kasih tahu caranya dan kalian nanti gua invite ke grup Telegram, oke? Dan di sini gua cuman ngajarin caranya aja ya, oke? Jadi gak ada namanya harga-harga berapa, terserah lah, gua nggak penting harga lah, yang penting perusahaan bagus, valuasi murah, that's it, oke? Dan pasti itulah ya, nggak ada spekulasi apa-apa. Yuk kita langsung saja masuk ya. Ya itulah nanti di program pengunci aset gue tuh, oke? Jadi nanti kalian lihat aja, gue bantuin kalian ya. Jadi oke. Ya sebenarnya sih nanti kok kalian mau join sih, ya either pilih sih antara Magic Bill atau Legacy Pro sih, karena tuh dua itu bakal mengunci aset kalian. Oke guys, ya kita masuk BEST. Nah, apa sih yang spesial dari saham ini dan apa sih yang membuat dia tuh beda daripada yang lain? Oke, nah BEST ini kan boleh dibilang tanah. Dia tuh jualannya tanah coupling, tapi couplingnya yang gede banget gitu loh, gede banget. Itu kayak buat industri kayak pabrik atau perusahaan-perusahaan PT gede gitu loh. Jadi kalau kita ngomong ya, saham BEST ini ya letaknya di Bekasi, dan itu memang banyak industrial sih di sana sih. Dan sempat beberapa tahun yang lalu ada wacana bahwasannya ya banyak asing yang mau investasi di Indonesia, bener. Dan tepatnya di mana? Makanya kenapa ada momentumnya kemarin kan di tahun berapa? 2022 atau 2023 lah itu. Oke, gue masih ingat gue itu beli di harga 78 ya kalau nggak salah. Gue lupa gue. BEST gue juga profit ya. Gue beli kayak nggak 70-an deh, gue lupa. Kayak 111 ya, 111. Gue jual di 180-an kemarin itu. Itu salah satu saham yang gue analisanya agak kacau kemarin ya, karena gue merasa, gue kirain kan bahwasannya beli tanah itu kayak gampang, sebenarnya susah guys. Oke, jadi gue merasa itu ya setidaknya masih cuan lah ya. Oh iya, kayak gue bilang sih, at least masih cuan ya. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Kan dia pernah ada momentumnya itu di kuartal berapa ya? Di kuartal berapa? Gue lupa deh. Pokoknya di momentumnya itu bahwasannya nanti sahamnya kan, kalian laporan keuangan keluar gitu loh, bahwasannya dia ada penjualan sales ya, itu lumayan gede dan sahamnya terbang. Itu aja sih, setelah itu nggak ada lagi. Kalau kita ngomong jualan tanah itu susah loh. Lebih gampang orang jualan rumah daripada tanah. Ya memang rata-rata dua-dua juga susah sih sebenarnya sih. Ya, jual rumah itu mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Kok apalagi coupling tanah, ini lebih susah lagi. Jadi kalau kita bagi brosur nih, nggak mungkin kan orang-orang kalian bagi-bagi brosur ke orang, beli tanah nggak, beli tanah nggak gitu cuy. Lu kalau lu kesuruh orang bagi brosur beli tanah mah, orang mah mikir nih, anjir gitu loh. Berapa ratus M yang dibutuh gitu loh, berapa puluh M yang dibutuh, atau berapa triliun yang dibutuhkan untuk beli tanah gitu loh. Jadi itu nggak gampang. Nah, kenapa Bekasi Fajar ini sahamnya di situ-situ aja, belum terbang dan sebagainya? Pertama, kita lihat fakta lapangannya. Pengangguran banyak kan? Apa hubungannya sama pengangguran? Dengar dulu. Pengangguran tambah banyak kan, bener? Itu efek dari apa? Lapangan pekerjaan sedikit, oke? Belum gitu banyak. Dan kalau ada pun lapangan pekerjaan, banyak kan yang mentok, kena umur lah, usia lah, terus batasan usia lah, harus ganteng lah, harus cantik lah, entah apa dan apa itu semua nggak tahu lah ya. Jadi solusinya apa? Bangun pabrik, bangun mungkin mall baru, atau mungkin bangun industrial baru. Itu supaya apa? Supaya orang-orang bisa bekerja. Itu namanya menciptakan lapangan kerja. Oke? Nah, jadi gua menganalisa bahwasannya di sini BEST ini karena dia rata-rata tanah semua ya. By the way, head to headnya ini dia sama si Kija, kawasan industri Jababeka. Dia head to headnya sama Kija ya. Kija, terus satu lagi sama, aduh gue lupa namanya apa. Saking gua nggak gitu ngikutin ya, karena Demas karena kemahalan sahamnya dan agak kurang menarik sih kok Demas sih. Sama Demas ya, head to headnya. Oke, ini juga
tanah ya. Kalau Demas sih memang dia menang di dividen aja sih, dividen besar aja sih. Oke, cuma dia valuasinya gue kurang suka. Best masih paling bagus, Best. Kalau Kija, malah Kija gue bilang Kija juga valuasinya murah, cuman ya dia lebih profitable sih daripada Best. Cetak laba lebih banyak sih. Oke, jadi itu beda kawasan ya. Jadi kenapa masih susah nih kok gue bilang? Karena kita benar-benar butuh investasi dari luar dulu nih. Jadi nanti dia baru setorin duitnya, oke, di sini ya, investasi di Indonesia, dan kemudian cari tempat-tempat industrial gitu loh. Nah, kayak balik lagi kayak gue bilang, jual tanah tuh lebih susah gitu loh. Lu mau ratusan M itu susah banget, nggak gampang. Jadi simple sih cara melihatnya sih. Jadi prospek gimana kok kalau lu nanya gue, prospeknya itu bagi gue ya tergantung ya, gue bilang ya, tergantung seberapa banyak kayak industri yang dibutuhkan gitu loh. Kalau industri ini makin banyak dibutuhkan, ya mereka mungkin ada chance untuk ngebuka lebih banyak pabrik, atau kayak mungkin mall lah, atau mungkin ya kita nggak tahu kan. Kalau industrial lebih banyak industrial sih, nggak mungkin bangun mall ya, mungkin mall untuk karyawan, we never know gitu kan. Cuman prospeknya itu sih, jadi nggak gampang guys. Oke, double kasih aja kok katanya gue apakah bisa dibeli bang? Kalau gue sih jujur gue suka. Utangnya kecil, PBV-nya rendah, labanya ya karena dia belum booming cuy, jadi ya biasa-biasa aja lah, belum gimana juga gitu loh. Dan dia ini kan sebenarnya satu grup sama Alam Sutra ya, Asri ya, oke, karena ownernya juga sama gitu loh. Nah, gue malah merasa Alam Sutra juga masih rugi, malah rugi juga ya kan. Jadi dua grup ini ya, dua saham ini di grup yang sama itu sangat berprospek sih sebenarnya, Best dan Asri good ya. Jadi gue bakal pantau dulu Best ini sama Alam Sutra 2, karena ini bakal ada momentumnya. Jadi ini bener-bener pure momentum sih. Cuman kita ngomong dia ini kayak double investing sih ya. Jadi PBV rendah, asetnya gede, utangnya kecil, oke, valuasinya murah udah pasti, bisnisnya gampang dimengerti. Ini udah kayak double investing, jadi nggak usah dipungkiri lagi gitu loh. Cuma kalau kalian nanya gue apakah properti booming, dia bakal booming, nggak bisa dibilang kayak gitu juga, karena itu beda lini gitu loh. Ibarat kata lu main taekwondo, gua main karate, tapi dojonya mungkin ya dojo namanya juga dojo ya, dojonya mungkin beda-beda, tapi kan tetap satu dunia ya kan, ilmu silat gitu loh ya, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi analogi kayak gitulah ya. Oke, jadi kalau misalkan kamu beli harga sekarang udah boleh masuk sih sebenarnya sih, Best ini udah boleh masuk sih, cicil sekarang, karena dia udah downtrend. Ingat kalau di konten gua itu nggak ada namanya kita ngejar uptrend, nggak ada. Kita ngejar tuh saham downtrend bukan uptrend, oke. Jadi kebalik, dia udah downtrend, dia kalau bisa dibawa lebih turun lagi itu bagus banget ya. Jadi lebih seksi lagi nih. Gue lagi lihat juga nih kalau 90 nih boleh masuk nih gue nih. Seksi bro. Lo saham-saham kayak gini jarang-jarang ada. Oke, Best. Itu aja sih yang bisa gue bilang sama kalian sih. Jadi gampang kan bisnisnya. Insight dari gue sih itu aja sih ya. Gak susah ya. Pokoknya dia punya banyak tanah di Bekasi, dan itu rata-rata industrial ya. Oke, jadi kita pokoknya momentumnya kita tuh butuh lebih banyak investasi dari luar, atau mungkin di Indonesia, di dalam negeri sendiri itu mungkin banyak pengusaha-pengusaha yang mau bangun pabrik di sana juga ya, atau mau ekspansi bangun pabrik di sana. Intinya itu adalah perekonomian. Kalau perekonomian kita makin bagus, otomatis orang butuh banyak ngebangun lapangan pekerjaan ya, dan juga semakin banyak investasi dari luar ke dalam negeri, otomatis semakin banyak kayak demand untuk tanah karena mau bangun pabrik-pabrik gitu loh ya. Mana tahu kan pabrik Tesla, pabrik Apple, pabrik apa, mana tahu kan Microsoft buka di sini ya pabriknya, atau apa ya, pabrik Microsoft, pabrik apa ya, pabrik PC kali ya, komputernya ya nggak tahu lah ya, pabrik apapun tuh lah ya. Jadi yang pasti pabrik-pabrik yang bisa mereka untuk perkes tanah yang gede itu mahal, soalnya itu nggak murah. Oke guys, jadi boleh masuk sekarang, prospek ya oke ya, dan kalian harus sabar aja sih. Oke, jadi ya, so itu insight dari gua.
kembali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, gue lupa tuh bilang di awal cuy. Oke, cuman udah keseruan ngomong gimana ya. Oke, dan jangan lupa ya guys ya, kalau kalian pengen tahu ya, belajar soal saham ya, terus bagaimana kalian mau secure saham kalian supaya nggak bocor sana sini ya, cara pengaturan cash flow dan sebagainya, kalian boleh langsung DM gue. Oke guys, DM di sini untuk konsultasi privasi ya, private. Oke guys, pribadi ya, harus booking waktu ya. Oke, so I will see you on the next video guys. Bye bye, semoga bermanfaat.